Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Swallowed Star Season 3. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Setelah menjadi menelan binatang, kekuatannya meningkat sangat cepat. Setelah benar-benar terbiasa dengan tubuh barunya, jiwa Luo Feng tidak dapat sepenuhnya menghindari kebrutalan alami, kebiadaban, dan sikap dingin dari menelan binatang. Setelah menghabiskan setengah tahun kesepian, kebrutalan alami dalam garis keturunannya telah meresap. Ini membuat Luo Feng jauh lebih dingin dan buas dari sebelumnya. Tetapi setelah mendengar berita ini, Luo Feng merasakan darah hangat mengalir ke seluruh tubuhnya lagi. Saya punya anak sekarang, saya punya anak sekarang. Perasaan gembira itu memelihara jiwanya. Sebentar lagi, 8 bulan lagi, pemeliharaan tubuhku akan selesai. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa kembali dan melihat mereka. Jauh di dasar Samudra Pasifik, Luo Feng yang telah mengambil alih tubuh binatang bertanduk emas sangat emosional. Saat itu, seluruh media dunia memberitakan tentang anak-anak yang baru lahir. 1. Keluarga Luo Feng sekarang memiliki keturunan, kekayaan yang sebanding dengan negara. Kedua, susunan genetik kedua anak itu pasti sangat bagus, masa depan mereka tidak terbatas. Ketiga, dengan pengorbanan 8 pahlawan tersebut, kelahiran 2 anak baru membuat suasana semakin istimewa. Di tahun 2060 tanggal 22 November di pagi hari yang cerah, Ping Ping dan Little Hai, jadilah baik. Su Xin, yang mengenakan gaun katun putih, dengan lembut mencium kedua bayi di dadanya. Mata kedua bayi itu berbinar-binar saat mereka menatap ibu mereka. Tertawa, tangan mungil mereka melambai secara acak. Luo Hongguo dan Gong Xin Lan tertawa saat menerima kedua bayi itu. Su Xinah, kita akan mengajak Ping Ping dan Hai kecil berjalan-jalan di distrik ini. Gong Xin Lan tertawa. Baiklah ibu. Su Xin mengangguk. Melihat kakek nenek dari anak-anaknya membawa mereka pergi, Su Xin dengan ringan menutup pintu kamar, berjalan menuju balkon bangsal. Di balkon tergeletak meja yang menyimpan komputer notebook. Su Xin duduk di kursi, sinar matahari musim dingin yang hangat menyinari tubuhnya, sangat menghibur. Su Xin tersenyum, mendekatkan kursi ke meja. Dia mengeluarkan pena dari laci. Sejak saya masih muda hingga sekarang, dengan ajaran keluarga saya selalu menahan diri pada harapan tertinggi. Selain itu, pada akhirnya, saya juga menikmati membuka bisnis saya sendiri dengan beberapa pekerja dan menaklukkan dunia bisnis. Namun, terus-menerus bekerja untuk perusahaan saya sendiri juga melelahkan. Untungnya, saya memiliki Luo Feng. Selain Luo Feng, saya tidak merasa stres. Dia membantu melindungi saya dari cuaca buruk, memungkinkan saya memberikan semua yang saya miliki untuk bisnis. Saya sangat menikmati hari-hari itu. Saya juga berharap kami dapat terus menjalani hari-hari itu selamanya. Hanya saja, saya tidak pernah berpikir, saya tidak menyalahkan siapapun. Namun, sejujurnya, di dunia ini, saya tidak punya alasan untuk hidup. Apa alasan kita hidup? Cinta, keluarga, karir. Saya tidak tahu. Tanpa Luo Feng di sini, cinta telah meninggalkanku selamanya. Karir, masalah bisnis, aku tidak punya siapa-siapa untuk dikeluhkan. Bahkan dengan kesuksesan, tidak ada orang untuk menikmatinya. Tanpa dia di sisiku, bahkan jika bisnisnya adalah sukses, semuanya sia-sia, tidak ada lagi warna. Setiap kali saya bermimpi di malam hari, saya sering menangis. Akhirnya, saya telah membuat keputusan. Saya merasa sangat rileks,
Begitu rileks, semangat saya terasa ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ayah, ibu, kakak, nenek dan ayah, jangan terluka, karena saat ini aku sangat bahagia. Saat dia selesai menulis, dia meletakkan pena. Su Xin melihat ke atas melalui jendela ke distrik kecil. Luo Hongguo dan istrinya memeluk bayi-bayi itu. Bayi-bayi itu tertawa bahagia. "Hai kecil, Ping Ping," kata Su Xin lembut, "kamu baru berusia 2 bulan. Kamu tidak tahu banyak tentang apapun. Aku percaya ketika kamu bertambah tua, kamu mungkin tidak akan banyak mengingat sejak saat ini." Su Xin membuka komputer notebook dan memilih nada. Itu adalah lagu lama dari sebelum Nirwana Agung. Detik dan menit berdetak di hati seseorang. Mataku berkilau dan bersinar kosong. Jantungku berdegup kencang karena gerakan itu. Saya bertanya pada diri sendiri seberapa besar dan seberapa dalam Anda mencintaiku. Suara lembut dan menenangkan itu, dengan rasa malu, bergema di dalam ruangan. Ini adalah lagu yang terjual dari sebelum Nirwana Agung. "Wang Fei, aku akan menikah denganmu besok. Aku akan menikah denganmu besok. Aku akan menikah denganmu besok." Musik bergema di dalam ruangan. Su Xin dengan lembut menyanyikan musik, berjalan ke lemari samping dan mengambil gaun pengantin. Mengenakan makeup, mengenakan gaun pengantin. Su Xin dengan lembut menyanyikan lagu itu. Senyumnya manis dan murni. Sejak muda, dia tumbuh dalam keluarga besar dengan persaingan dan tekanan yang konstan, sampai dia bertemu Luo Feng, di mana dia akhirnya terbebas dari tekanan persaingan. Luo Feng seperti gunung, pohon besar, melindunginya dari cuaca buruk. Su Xin tidak menyukai rumahnya dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan keinginan materialistis, kekuasaan, kekayaan, dan persaingan. Dia menikmati hidup bersama Luo Feng, melakukan bisnisnya sendiri dan menikmatinya dengan orang yang dia cintai. Berbagi rasa sakit dan penderitaan dengan orang yang dia cintai. Berbagi kebahagiaan dengan orang yang dia cintai. Itu adalah hari-hari indah, dan sekarang, dengan kepergian Luo Feng, dia merasa dunia telah menjadi hitam dan putih, tanpa warna lain. Apa gunanya melanjutkan? Apa gunanya bekerja keras? Kemenangan tanpa siapapun untuk merayakannya, rasa sakit dan penderitaan tanpa ada yang mengeluh. Berpakaian seperti pengantin baru, mengenakan gaun pengantin, Su Xin tersenyum, diam-diam duduk di tempat tidur. Mengganggu semua mimpiku. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik yang manis meresap ke dalam jiwa seseorang. Su Xin mengeluarkan botol porselen dari samping, menuangkan beberapa pil dari dalam, tersenyum saat dia memakannya dengan lembut, meminum air untuk menelannya. Menutup matanya, Su Xin mengenakan gaun pengantin dengan tenang berbaring, jari-jarinya dengan lembut memijat cincin tanpa nama di jarinya, cincin baja. Aku akan menikahimu besok. Aku akan menikahimu besok. Musik terus bergema di dalam ruangan. Di lehernya, dia mengenakan jimat keselamatan yang diberikan Luo Feng padanya. Ukiran permukaan jimat perak itu mulai bersinar dengan ringan. Secara bertahap semakin cerah, jimat perak mulai melayang dengan lembut, memancarkan cahaya putih yang melamun di bawah, menyelimuti tubuh Su Xin. Mengenakan gaun pengantin putih dengan cahaya putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya, Su Xin tampak seperti bidadari. Tiba-tiba, jimat pengaman perak perlahan mulai retak terbuka. Untuk sesaat, cahaya putih menjadi ekstra tebal, tanpa suara atau jejak. Itu benar-benar menguap menjadi tidak ada. Cahaya putih tebal merembes ke tubuh Su Xin. Kulitnya tiba-tiba menjadi berkilau dan tembus cahaya. Lebih berkilau dan mengkilap dari sebelumnya, indah dan memikat. Itu sangat indah, keindahan yang mengguncang bumi. Semua cahaya putih yang mengalir perlahan diserap oleh Su Xin,
Penampilan tubuhnya sepertinya memiliki lapisan cahaya yang mengelilinginya. Kondisi ini berlangsung selama 26 menit. Cahaya yang bersinar semuanya terserap ke dalam tubuhnya dan semuanya kembali normal. Seluruh ruangan sangat diam. Susin tetap diam berbaring di tempat tidur, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, alisnya bergerak, dia membuka matanya. Jauh di bawah Samudra Pasifik, sejumlah besar sisa-sisa logam ditempatkan di bawah laut. Seekor binatang bertanduk emas sepanjang 280 meter berada tepat di samping tumpukan logam ini. Pupil emas gelapnya yang besar dipenuhi dengan kebiadaban sedingin es. Ia memperpanjang cakarnya. Ruang tak berbentuk beriak di sekelilingnya. Segera, timbunan besar logam yang tersisa menghilang menjadi ketiadaan. Luo Feng, Luo Feng. Suara jernih Babata terdengar. Dia tampak sangat cemas. Apa masalahnya? Luo Feng bertanya. Ini Susin, Susin bunuh diri. Babata berteriak. Apa? Luo Feng merasa pikirannya kosong, darah mengalir deras ke kepalanya. Jauh di bawah air, pupil mata emas binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menyilaukan. Kemarahan dan kecemasan bercampur di dalamnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Aku tidak bercanda, ini nyata, kata Babata. Kamu, bohong, bukankah kamu mengatakan Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu? Awalnya aku mengatakan kita bisa menggunakan internet, membuatmu meniru suaraku dan berbicara dengannya, menenangkan hatinya. Apa yang kamu katakan? Anda bilang Susin tidak akan percaya dan hanya akan berpikir saya meninggalkan Ai untuk melakukannya setelah saya mati. Tanpa melihat saya secara langsung, dia tidak akan percaya. Baiklah, saya akui apa yang Anda katakan memiliki logika. Namun, Anda berjanji kepada saya, Susin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sekarang, pikiran Luo Feng terasa seperti hendak meledak saat dia berbicara. Jangan khawatir, Babata. Setelah melihat amukan Luo Feng, tahu lelucon itu sudah keterlaluan. Aku belum selesai, dia belum mati, tidak mati sama sekali. Luo Feng terkejut. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng semakin marah. Begini, Susin memang bunuh diri, menghancurkan tubuhnya seluruhnya, jiwanya juga hampir menguap. Namun, jimat pasangan yang kuberikan padamu sebelumnya benar-benar menyelamatkannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, apakah itu nasib buruk atau rejeki. Nama asli jimat kekasih ini adalah Eternal Love, kata Babata. Cinta abadi. Luo Feng telah memperoleh cukup banyak kenangan yang diwariskan, tetapi dia tidak tahu apa itu cinta abadi. Kamu tidak tahu apa itu cinta abadi, tapi setidaknya kamu tahu tentang tubuh abadi kan? Kata Babata. Ya, kata Luo Feng. Kehidupan manusia, rentang hidup penjelajah bintang sedikit lebih dari 1000 tahun, rentang level bintang adalah 1 era, level semesta akan menjadi 10 era, tuan domain akan menjadi 100 era dan tuan sektor akan menjadi 1000 era. Hanya makhluk yang tidak akan pernah mati. Dari pelajar tingkat 9 hingga penjelajah bintang, ada lonjakan dalam rentang hidup. Dari tingkat penjelajah bintang ke tingkat bintang, ada juga lompatan lain. Setiap titik kritis, akan ada lompatan dalam rentang hidup. Dan dalam kategori yang sama, misalnya wisatawan bintang tingkat 1 hingga wisatawan bintang tingkat 9, perbedaan kekuatannya ratusan kali lipat, tetapi tingkat dan masa hidup mereka sama. Selama lompatan tingkat kehidupan, seluruh tubuh seseorang akan mengalami reformasi total. Ini adalah evolusi tubuh. Jiwa manusia dapat hidup sangat lama, biasanya, mereka dapat hidup selama 1000 era. Di sisi lain, tubuh mereka memiliki batasan, bahkan dengan perawatan dan semua,
mereka semua akan tetap mati karena usia tua pada titik tertentu. Badan penjelajah bintang dapat mempertahankan dirinya sendiri selama sekitar 1000 tahun atau lebih. Tingkat bintang dapat naik ke satu era, hanya sampai tingkat tuan sektor. Mereka memiliki dunia internal sendiri. Dengan itu mereka dapat menyerap sumber energi luar, terus-menerus memberi energi kembali tubuh fisik, tidak pernah menua. Bila itu terjadi, maka semuanya terserah jiwa. Batas jiwa adalah 1000 era. Karena itulah, rentang hidup tuan sektor adalah 1000 era. Hanya setelah melampaui tuan sektor, mencapai lompatan level jiwa, akankah seseorang menjadi abadi? Penjelajah bintang, bintang, alam semesta, tuan domain, tuan sektor, setiap lompatan tingkat kehidupan adalah titik kritis. Adapun tuan domain hingga abadi, lompatan itu untuk jiwa. Di alam semesta yang luas, ada beberapa ras khusus yang secara alami lahir dengan tubuh abadi. Tubuh mereka tidak pernah menua, hanya ketika jiwa mereka menua dan mati, mereka akan mati. Tubuh mereka dikenal sebagai tubuh yang kekal. Alam semesta itu adil, memberi mereka tubuh abadi, tapi juga membuat mereka tidak bisa menjadi lebih kuat melalui pelatihan. Jika mereka ingin berlatih, satu-satunya cara bagi mereka adalah meninggalkan tubuh aslinya dan mencuri tubuh orang lain. Babata berkata, meskipun mereka tidak mampu untuk melatih, pikirkan iming-iming keabadian, Luo Feng, Anda akan mengerti. Sama seperti anak-anak makhluk abadi, mereka berada di tingkat semesta, tetapi rentang hidup mereka hanya 10 era. Mereka tentu saja akan bersedia untuk jiwa anak-anak mereka sendiri dalam tubuh yang abadi. Luo Feng mengangguk, tanpa cara untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka dapat hidup hingga 1000 era, yang setara dengan 10.081.000 tahun. Itu memang hal yang sangat menarik. Makhluk abadi di alam semesta atau bahkan beberapa kerajaan besar, melalui penelitian tentang berbagai ras tubuh abadi telah memperoleh beberapa peralatan unik dan khusus. Setelah, dengan menyimpan barang-barang ini dalam perak beku, mereka menjadi jimat kecil ini, yang mana menjadi apa yang dikenal di alam semesta sebagai cinta abadi. Dibutuhkan satu tubuh abadi untuk membuat salah satunya, kata Babata. Luo Feng segera mengerti, ras yang terlahir secara alami dengan tubuh yang abadi, ternyata sangat menyedihkan di alam semesta. Di alam semesta, yang memiliki kekuatan dan pangkat banyak orang mengejar rentang hidup yang lebih lama. Penarikan kembali adalah satu jenis teknik, tapi satu, teknik itu sangat jarang, dan dua sangat sulit untuk dilatih. Luo Feng, kamu juga mengandalkan jejak jiwa gurumu, hanya dengan dukungan itu kamu dapat menggunakan keterampilan itu. Kata Babata, untuk benar-benar mendapatkan manual dan teknik, itu pasti tidak lebih mudah daripada membeli jimat cinta abadi. Untuk memiliki tubuh lain, biasanya tubuh itu harus terlebih dahulu lebih lemah dari aslinya, kata Babata. Yang paling penting adalah, kepemilikan kembali memiliki risiko, seseorang mungkin berakhir dengan kerusakan diri. Mereka yang memiliki cinta abadi ditetapkan, hanya satu jimat dan tubuh Anda berubah menjadi tubuh yang abadi. Tentu saja, setelah menjadi tubuh yang abadi, seseorang tidak akan dapat melatih lagi. Babata berkata, jika seseorang ingin melatih, seseorang memiliki untuk membuang tubuh yang abadi dan memasuki yang lain. Barang-barang unik ini hanya dapat diperoleh dari orang-orang yang lahir dengan tubuh abadi. Seseorang seperti Susin yang memperoleh tubuhnya dari perubahan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan barang-barang seperti itu darinya, kata Babata. Luo Feng mengangguk, baik, jika tidak, seseorang yang memperoleh tubuh abadi dan hidup selama 10 juta tahun hanya dapat mengizinkan orang lain untuk mendapatkan item dari tubuhnya lagi. Itu hanya mimpi.
Maksudmu, Susin sekarang memiliki umur 1000 era. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Benar, juga, tubuhnya tidak akan pernah mati. Untuk membunuhnya, kau harus menghancurkan jiwanya, kata Babata. Sementara cinta abadi sangat berharga, dengan status gurumu, menyimpan beberapa dari mereka bukanlah sulit. Bagimu, mengenakan cinta abadi adalah sesuatu yang telah dia rencanakan sejak lama. Bahkan jika tubuh daging dihancurkan, dengan cinta abadi yang merekonstruksi tubuhmu, tubuh itu secara alami akan terbentuk kembali. Ini adalah kartu truf penyelamat hidup yang paling utama. Namun, saya khawatir dengan Anda yang mengenakan cinta abadi, tidak merasakan bahaya apapun dan karenanya tidak berlatih cukup keras. Itulah mengapa saya belum memberitahu Anda efeknya. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar mengorbankan tubuhmu sendiri dan menggunakan jiwamu untuk menyerang. Bahkan cinta abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Luo Feng tertawa dan santai. Itu bagus juga, itu bagus dari kemalangan. Lagi pula, Luo Feng sangat jelas, Susin tidak akan pernah menjadi petarung, bahkan dengan roh alam, kristal mulia dan lain-lain, harta yang tak terhitung jumlahnya dan mereka mungkin bisa memaksanya ke tahap penjelajah bintang, tapi hanya itu. Dan sekarang, meskipun dia tidak bisa berlatih, dia memiliki tubuh yang abadi. Distrik Mingyue Kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Susin sedang duduk di meja, kaget. Apa yang salah? Pikiran Susin berputar-putar. Tiba-tiba, layar notebook yang terbuka memiliki peringatan pesan baru. Yang aneh adalah, pesan otomatis terbuka. Susin, saya Luo Feng. Kata-kata di bagian atas pesan mengejutkan Susin, alisnya berkerut. Dia sangat jelas bahwa para elit dunia memiliki AI, bahkan Luo Feng memilikinya. Beberapa email, telepon, rekaman video, dan lain-lain. Tidak cukup untuk dipercayainya, karena kakaknya Su Gang biasa melakukan hal semacam ini. Aku tahu kamu curiga, tapi ketika kamu baru saja mencoba bunuh diri, jimat yang kuberikan padamu sebelumnya bekerja. Itu sebabnya saat ini kamu masih hidup. Dan jimat itu seharusnya sudah hilang. Susin terkejut, segera mengusap dadanya dan menunduk untuk melihat. Memang jimat pengamannya sudah hilang, yang tersisa hanyalah rantainya. Ini membuat Susin terkejut, dan sangat terkejut. Dia tahu dia baru saja bunuh diri, namun sekarang dia masih hidup. Apakah ini benar-benar Luo Feng? Luo Feng tidak mati. Aku tahu kamu curiga, tapi dalam 6 bulan aku akan pulang, paling lama 7 bulan. Baiklah, ingat, jangan lakukan hal-hal konyol. Luo Feng menyelesaikan pesannya. Susin merasakan hatinya yang lelah sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Dunia yang semula hitam dan putih sekali lagi dipenuhi dengan warna. Hidupnya sekali lagi dipenuhi dengan harapan. Mungkin itu nyata, mungkin itu nyata. Dibangkitkan setelah mati, ini jelas membuat Susin lebih percaya. 6 bulan, paling banyak 7 bulan. Aku harus memberitahu ayah dan ibu, Luo Hua juga, tentang kabar baik ini. Susin sangat bersemangat. Hari itu, setelah keluarga Luo Feng melihat pesan itu, meskipun mereka dikejutkan oleh upaya Susin untuk bunuh diri dan menegurnya, ini memenuhi semua orang dengan harapan lagi. Sementara mereka curiga apakah itu ulah AI, mereka masih akan menunggu dengan sabar selama setengah tahun lagi. Di tahun 2061, tanggal 9 Maret, malam telah tiba, keluarga Luo Feng sedang makan malam sambil tertawa. Ayah, ibu, jangan memaksakan. Sudah cukup sulit bagiku untuk pulang dan makan malam dengan kalian semua. Baiklah, akan kuberitahukan, liburan musim panas ini, Zenan dan aku akan mendaftarkan pernikahan kita.
Luo Hua tertawa. Luo Hua baru saja mendapatkan rumah lain di distrik Mingyue. Setelah semua kakak iparnya tinggal di sini, dia yang tinggal di sini juga akan terlalu ramai. Dengan statusnya, membeli rumah lain itu sederhana, terlebih lagi dia juga seorang pejuang. Betul sekali, Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa. Kedua bayi di ranjang bayi di samping sedang memanjat, tertawa dan bersenang-senang. Mengapa Su Xin belum kembali? Gong Xinlan tidak bisa membantu tetapi menatap keluar dengan cemas. Saat ini, Xin kecil telah menyelami pekerjaannya, itu juga hal yang baik. Luo Hongguo tertawa, Gong Xinlan mengangguk, benar, jika dia mencoba bunuh diri lagi itu akan buruk. Tiba-tiba, penglihatan Luo Hongguo dan Gong Xinlan langsung kabur, putong. Putong, putong. Sekelompok penjaga di luar halaman semuanya roboh. Kedua pengasuh di dalam rumah juga roboh. Luo Hongguo dan Gong Xinlan roboh di atas meja, tidak ada gerakan. Diam, yang bisa didengar hanyalah suara kedua bayi itu. Siapa? Luo Hua melihat keluar dengan dingin. Tuan Luo, apa kabar? Dua pria berpakaian setelan barat hitam tersenyum saat mereka masuk, seolah-olah mereka akan kembali ke rumah. Salah satunya adalah pria kulit putih sementara yang lain lebih mirip orang Asia Selatan. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, mereka baru saja ditidurkan, saya belum membunuh mereka. Dua perwakilan membuat penampilan yang begitu megah, aku ingin tahu ada apa. Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, hanya mengambil beberapa barang milik para penjelajah star, dan hal-hal yang tidak berhak disimpan oleh orang normal. Pria Asia Selatan itu tersenyum, tenang, aku tidak akan membunuh siapapun, bagaimanapun. Aku harap kamu tetap tinggal tenang. Saat Anda memesan robot logam itu, saya akan segera kepada orang-orang ini. Ledakan, blar. Dia membuat ekspresi berlebihan, menyebabkan jiwa mereka meledak. Sago Nehru, kamu satu-satunya pembaca roh penjelajah bintang di dunia saat ini, apa kamu harus melakukan hal seperti itu? Luo Hua berkata dengan sungguh-sungguh, dia tahu, tidak peduli seberapa cepat robot itu, mereka tidak secepat pikiran pembaca roh. Sago Nehru, pembaca roh jenius India, sejak Luo Feng dan Isben jatuh, Nehru, yang baru saja menerobos, adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang yang tersisa. Ada kebutuhan, tentu saja ada. Sago Nehru tersenyum, Tuan Luo, saya yakin Anda tahu sedikit tentang keadaan dunia saat ini. Menurut Anda, harta karun yang ditinggalkan Luo Feng di dalamnya, keluargamu akan ditinggalkan sendirian. Selain itu, meninggalkan mereka di keluargamu Luo adalah pemborosan. Kristalmu ya. Sago Nehru tersenyum, mereka sebenarnya tersembunyi di dalam ruangan bawah tanah. Wow, 18 kristal mulia. Dan cukup banyak roh alam. Sungguh hasil yang besar, hasil tangkapan Luo Feng benar-benar besar. Sago Nehru sangat terkejut. Ekspresi Luo Hua berubah pucat. Dia mengerti, musuh menggunakan energi rohnya untuk mencari. Bagaimana Anda mengontrol robot logam itu? Sago Nehru memandang Luo Hua. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bahkan aku tidak bisa, saudaraku meninggalkan perintah untuk melindungi keluarga kita. Mereka akan selalu mengikuti perintahnya saja. Oh, Sago Nehru mengangguk, dia mengerti. Tiba-tiba, pintu bawah tanah otomatis terbuka, tas kerja melayang, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Terima kasih. Sago Nehru tersenyum. Aku akan memberimu beberapa nasihat, hanya dengan kekuatan yang besar kamu dapat memiliki harta yang begitu besar. Jika tidak, hehehe,
Untuk robot-robot itu, mereka kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka hanyalah robot. Oh, bahkan dengan jarak beberapa ratus meter, aku masih bisa langsung menghancurkan jiwa keluargamu. Jadi, jangan lakukan hal bodoh. Wei Nuo, ayo pergi. Sago Nehru berbalik dan pergi, wakil Wei Nuo mengikuti di belakang. Luo Hua memperhatikan saat mereka pergi, tidak berani bergerak. Kapal perang berbentuk cakram terbang setidaknya 300 meter, bahkan di kapal perang, serangan roh Sago Nehru dapat dengan mudah membunuh semua keluarga Luo secara instan. Berdiri di jendela, menyaksikan kapal perang pergi, ekspresi Luo Hua jelek. Untungnya, dia telah membagi 60 kristal Muya menjadi beberapa bagian, menyimpannya di lokasi yang berbeda. 18 kristal ini sudah sangat mengejutkan kedua perwakilan. Lagi pula, Hong dan Dewa Petir hanya memperoleh total sekitar 10 kristal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang salah dengan saya? Pengawal, pengasuh, Luo Hongguo dan lainnya terbangun. Luo Hua membantu mereka dan yang lainnya, tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Luo Hua hanya bisa mengakui, melawan para pejuang, robot logam masih bisa bertahan dengan cepat. Namun, melawan seorang pembaca roh dan serangan spiritual mereka, robot logam tidak bisa bertahan. Ketika insiden itu terjadi, semua percakapan dan lain-lain, semuanya didengar oleh robot logam dan ditransmisikan ke Babata. Tentu saja Luo Feng juga mengetahuinya. Wei Nuo, Sago Nehru, monster bertanduk emas yang panjangnya lebih dari 300 meter, jauh di dalam lautan yang ganas, pupil gelapnya yang keemasan mengamuk. Babata, kamu mengatakan bahwa mereka sekarang bekerja dengan ketua kelima Atkin. Penyu pengecut itu tetap rendah hati, bahkan selama insiden menelan monster, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Sekarang dia menunjukkan ambisinya. Aku selalu membencinya. Sekarang, Atkin, Sago Nehru, Luo Feng sangat marah. Karena tidak dapat mengunjungi orang yang dicintainya sebelumnya, dia sudah sangat menyesal. Tidak disangka bahwa Atkin dan beberapa orang lainnya, karena keserakahan mereka sebenarnya berani mempermainkan hidup mereka. Tidak peduli amarahnya, Luo Feng harus bertahan. Meskipun hari-hari menahan amarahnya tampak seperti bertahun-tahun. Akhirnya, pengasuhan pertama berhasil, di tahun 2061, tanggal 2 Juni. Itu adalah hari di mana Luo Feng akan keluar dari cangkangnya. Sekian alur cerita Swallowed Star Season 3. Tunggu next episodenya. Mohon sodakoh subscribe, like, dan komennya dan sarannya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.